Tadi ada satu pasien yang usianya mendekati 2 tahun dengan berat badan itu hanya 7 kilogram. Jadi saya duga itu si anak mengalami gizi kurang dan bahkan mungkin gizi buruk. Omri Nau merupakan satu dari jutaan anak yang saat ini menderita gizi buruk. Kemiskinan dan gizi buruk merupakan hal yang saling berkaitan. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak menjadi salah satu penyebab rentannya anak-anak di pedalaman menderita gizi buruk. Akibatnya, kemampuan anak dalam belajar menjadi rendah. Wajar saja masih banyak anak-anak di pedalaman yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Untuk itu, Mobile Klinik Tangan Pengharapan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak-anak. Setiap pengobatan, dokter selalu menemukan kasus gizi buruk. Pemberian vitamin dan obat penambah nafsu makan pun diberikan bagi setiap pasien anak-anak agar dapat membantu memperbaiki gizi anak. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Namun gizi buruk menjadi penghambat mereka dalam bertumbuh. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan mereka? Desa dia sampaikan sama orang tua murid waktu rapat, dia numpuk hasil waktu semester dan ranking. Ada yang ranking 1, ranking 2, dan membawa nama baik Kampung Napanyaur. Bapak desa saja rasa bangga sekali tuh. Anak-anak mereka bisa tahu baca, bisa tahu tulis. Sampai di SMP itu tidak ragu juga. Bisa bersaing dengan anak-anak di kota. Menurut Bapak Desa sampaikan waktu rapat itu, pokoknya yang kemarin ujian itu semua ranking. Dan bawa nama baik di distrik Teluk Kumar, khususnya Kampung Napanyaur. Ya, anak Bapak terpilih ke CRH itu, Bapak tidak sangka-sangka juga lewat tes mereka di sini dengan ibu guru 2 yang ditugaskan di sini dari yayasan. Akhirnya anak saya dapat nilai terbaik juga untuk dapat kirim. Bapak bangga juga? Ya, Bapak bangga juga dan Bapak rasa ucapkan terima kasih untuk anak saya dikirim juga. Yan Waringga ini sebenarnya murid saya dulu sudah umur 13 tahun waktu itu. Seharusnya sudah SMP waktu itu. Tapi dia masih duduk di kelas 5 SD karena belum bisa baca. Jadi saya mengajar waktu itu 8 anak, laki-laki semua. Nah, ketika ada soal matematika, yang lain akan menghitung dengan asal-asalan, tapi Yan akan diam saja, pelan-pelan saja menghitung. Nah, saya akan menunggu jawaban dari setiap anak. Yan akan selalu menjadi paling terakhir menjawab, tapi jawaban Yan selalu benar. Keluarganya yang sangat mendukung dia untuk berangkat. Karena Yan ini mereka 9 bersaudara. Terus kakak-kakaknya yang lain sudah putus sekolah. Jadi satu-satunya harapan ya Yan Waringga ini. Oh, dia bilang dia asrama itu tidak keluar sebarang. Baru pakai aturan. Makan pakai waktu, mandi, ada jam istirahat juga. Itu bilang ini asrama jadi harus begitu. Bukan di rumah supaya mau jalan main itu sesuka hati, ini asrama jadi harus ikuti aturan dari asrama. Nama saya Yan Waringga, saya berasal dari Napanyaur. Saya sekarang tinggal di CRH Merauke dan saya kelas 7 SMP. Dulu waktu di Napanyaur, saya tidak pernah belajar dan sekolah. Dulu waktu tidak sekolah, saya hanya ikut Bapak ke laut untuk mencari ikan. Tetapi setelah guru Tangan Pengharapan datang, saya rajin untuk masuk sekolah. Sekarang saya dapat kesempatan untuk sekolah lebih tinggi dan tinggal di CRH Merauke. CRH saya belajar lebih giat dan mandiri mengerjakan tugas-tugas, sehingga cita-cita saya menjadi guru bisa tercapai. Betul-betul
dia ajaran anak untuk berubah dan mereka cerdas. Jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang kemudian nantinya jadi pemimpin yang terbaik. Bapak lihat dong gambar tadi, sudah duduk di depan laptop, itu sudah kuasai itu, tangan sulincai itu. Orang tua di sini tuh hanya doa saja, bisa Tuhan buka jalan yang baik untuk mereka empat itu bisa berhasil. Mari tetap dukung pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia. Halo, kita baru sampai di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Kami akan mengunjungi Senter Sangat Pengharapan di beberapa titik. Juga saya akan survei ke desa baru yang sekolahannya nggak jalan karena nggak ada guru. Dalam perjalanan ke Kuala Behe untuk mensurvei satu sekolah yang nggak ada guru, jalanannya rusak parah, jadi kami nggak bisa naik mobil. Mobilnya tadi terpaksa berhenti di jalan aspal terakhir, dan kami harus naik motor sekitar hampir 2 jam menuju Kuala Behe. Baru sampai di SD Negeri Lumar, SD Negeri 20 Lumar. Dari Munggu sekitar 1 jam 40 menit dengan motor, yang perjalanannya kayak roller coaster. Di kampung itu semua desa angkanya. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Pengemudi juga pada saat berangkat nggak makan, nggak sarapan, dan begitu dapat kupon dari perusahaan itu mereka bungkus buat anak istri mereka di rumah. Ya Allah, mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Video suara hati seorang supir taksi yang viral ini menginspirasi banyak orang untuk mau berbagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tangan Pengharapan dipercayakan untuk mendistribusikan uluran tangan dari donatur dan partners berupa sembako kepada supir taksi di salah satu pool di Jakarta Utara. Sebelum COVID itu mungkin teman-teman di sini cukup lah. Tapi setelah COVID ini benar-benar teman-teman kita ini sangat sulit untuk mencari rezeki. Ya. Materi yang sudah datang itu ada paket beras, kemudian ada di dalam kantong plastik ada minyak goreng, kecap, instan, ikan niki, ada marker juga. Dan juga ada yang kemarin baru nitip tuh, kebetulan ada ditipin apa juga hand sanitizer yang untuk di mobil. Biasanya kalau sebelum corona itu bisa setiap supir bisa dapat berapa ya? Paling kecil bawa pulang duit biasa kita paling kecil 150.000 sampai 200.
paling kecil. Kondisi sekarang? Boro-boro bawa pulang, Pak. Isi bensin naik saya enggak. Udah seminggu. Udah nggak bisa ya? Jadi belum ada yang bisa bawa pulang? Belum. Ya sampai keluarga saya juga jadi hampir berantakan. Terima kasih kepada Partners yang sudah mengulurkan tangan untuk berbagi harapan kepada rekan-rekan supir taksi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan, BCA, BNI, Bank Mandiri, atau melalui GoPay dan OVO. Saksikan ibadah online hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 4 sore di YouTube channel Henny Kristianus. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 pagi bersama Henny Kristianus dan pukul 8 pagi bersama Yohanes Kristianus di YouTube channel Yohanes Kristianus dan YouTube channel Henny Kristianus atau melalui Spotify Impact Community. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian banyak masyarakat terhenti. Minggu lalu, Tangan Pengharapan telah menyalurkan 300 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada masyarakat, sopir taksi, security, dan tenaga medis. Tangan Pengharapan akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk 5.500 kakak yang rentan ekonomi di masa COVID-19. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA 065 30 882, BNI 6789 889 893, Mandiri 1250011 26092 atau melalui GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Tuliskan keterangan dalam transfer, peduli sesama, dan mohon konfirmasi bukti transfer ke call center kami agar kami juga dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA 0811 977 7745. Bagi Anda yang merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Impact Community agar Anda juga membagikan berkat kepada yang lain. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia dan Shopee. Halo, selamat kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online bersama Impact Community. Panggil keluarga yang mungkin masih ada di kamar untuk kita segera memulai ibadah kita bersama-sama. Siapkan hati menyembah Tuhan yang terbaik, siapkan catatan khotbah, buka hati Anda, saya percaya Anda akan dilawat Tuhan hari ini. Selamat menikmati ibadah Paskah, enjoy the service. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Kau pulihkan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Mari kita sama-sama nyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk Tuhan karena pengorbanannya, karena kasih-Nya yang sudah melayakan setiap hidup kita semua di tempat ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan lembut sama-sama kita pujikan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Membuktikan bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Kami gak usah khawatir menatap hari esok. Yang pasti rencana yang baik bukan kecelakaan, damai sejahtera yang Kau siapkan bagi kami. Berbicara buat kami sementara firman Tuhan dibagikan. Ada pengertian, iman bangkit, ada pertumbuhan, ada perubahan hidup, bahkan ada kuasa yang dinyatakan pada setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada minggu Paskah ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Yang menarik, Yesus bukan sekedar mati, di hari ketiga Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekarang rasul mana, nabi mana yang setelah mati kemudian bisa bangkit kembali? Bahkan Lazarus yang pernah dibangkitkan Kristus, dia sempat hidup beberapa saat dan kemudian dia mati untuk selama-lamanya. Tapi di sini Yesus bukan sekadar mati, Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Ada 8 bukti bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama, bukti bahwa Yesus itu bangkit, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ada orang berkata bahwa Yesus itu tidak hidup. Yesus itu dicuri. Kalau Yesus dicuri, kenapa ditinggalkan kain kafannya? Orang kalau nyuri handphone, nggak mungkin dia lepasin casingnya, sarungnya, kemudian dia geletakin sarungnya dan dia ambil isinya. Orang kalau nyuri handphone pasti dia ambil isi berikut dengan sarungnya, karena perlu waktu untuk membuka sarungnya. Sama halnya tubuh Yesus itu 70-80 kilo. Untuk bisa lepaskan kain kafan butuh 3 orang mengangkatnya dan membukanya. Perlu waktu. Jadi Yesus tidak dicuri. Yesus itu bangkit. Kalau Yesus dicuri, cepat atau lambat akan terbukti mayatnya ada di mana. Bahkan kubur itu disil. Menurut hukum Romawi, kalau ada yang buka Rolling Stone, pintu kubur akan kena sanksi, kena denda. Jadi Yesus bukan dicuri, tapi Yesus bangkit. Yang kedua, bukti bahwa Yesus itu bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Petrus waktu kembali memancing ikan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang gak percaya bahwa Yesus hidup sampai dia membuktikan jarinya di lubang paku. Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus bahkan membuktikan bahwa dia minta ikan sama murid-muridnya, ikan goreng. Yesus bisa fellowship selama 40 hari kepada murid-murid, membuktikan bahwa Yesus hidup karena dia sendiri menampakkan diri selama 40 hari dan mengajar firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, bukti bahwa Yesus itu bangkit, kenaikan yang di surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Ada orang berkata bahwa dia sering naik turun surga. Kalau memang benar bahwa dia sering naik turun surga, pasti ada buktinya. Siapa itu? Saksi. Nah, Yesus betul-betul disaksikan oleh 500 murid-muridnya ketika naik ke surga. Yang keempat, bukti bahwa Yesus itu bangkit, para muridnya hidupnya berubah. Murid-murid Yesus yang penakut jadi pemberani, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian ketika menyaksikan Yesus hidup dan dia memberitakan Injil dan dia matinya di Roma, disalib terbalik. Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu hidup, kemudian dia menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Dia pergi ke India memberitakan Injil dan mati di sana. Semua murid-murid yang takut ketika Yesus ditangkap pada waktu di Taman Getsemani, maka mereka semua murid-murid jadi pemberani. Bahkan orang Yahudi yang terkenal dengan kaya, pelit, pinter, tapi ketika menyaksikan bahwa Yesus itu hidup, menjadi orang-orang Yahudi yang murah hati. Yang kelima, bukti bahwa Yesus itu bangkit, gereja berdiri. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan kemudian sejak saat itu maka 3.000 orang tersebut mulai pergi ke mancanegara. Dan juga termasuk murid-murid Yesus. Dan sampai hari ini gereja berdiri di mana-mana seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini juga di Indonesia. Bukti yang keenam, bahwa Yesus itu bangkit, ibadah hari Sabat menjadi hari Minggu.
Menurut orang Yahudi, tidak boleh hukum Taurat dirubah-rubah, kuduskanlah hari Sabat. Tapi orang-orang Yahudi Mesianik mengerti bahwa Yesus bangkit bukan di hari Sabat, tapi Yesus bangkit di hari Minggu. Sejak saat itu mereka mengubah ibadah mereka dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Sejarah kenapa sampai hari ini kita merayakan ibadah hari Minggu, karena Yesus bangkit di hari Minggu Paskah. Yang ketujuh, bukti bahwa Yesus itu bangkit. Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh murid-muridnya yang kualitas sama dengan Perjanjian Lama. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin Matius menulis Alkitab, nggak mungkin Markus menulis Alkitab, nggak mungkin Lukas menulis 2 Alkitab, nggak mungkin Yohanes menulis 5 Alkitab, nggak mungkin Rasul Paulus menulis 13 kitab yang dimana kualitasnya sama dengan kualitas Perjanjian Lama, penggenapan dari Perjanjian Lama. Amazing. Yang ke-8, bukti bahwa Yesus itu bangkit. Mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Sekarang rasul mana, nabi mana, tokoh agama mana yang namanya bisa menyembuhkan orang sakit, yang namanya bisa membebaskan orang dari kuasa kegelapan atau mengusir roh jahat. Dalam nama Yohanes Kristianus, roh jahat pergi. Siapa kamu? Dalam nama Yohanes Kristianus, segala sakit penyakit pergi. Siapa kamu? Tapi yang luar biasa, nama Yesus berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus setan iblis lari. Nah, kalau ada 8 bukti bahwa Yesus itu bangkit, amat sukar bagi orang mengatakan bahwa Yesus tidak hidup. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, setelah Yesus itu bangkit, dampaknya dalam hidup kita apa? Nah, kita akan belajar ada 3 dampak dari orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, tanda dari orang mengalami kuasa kebangkitannya menjadi pemberita Injil. Lukas 24 ayat 46 sampai 48 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi ketika murid-murid menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, Yesus sebelum naik ke surga memberi pesan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pergilah, sampaikanlah berita tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 21, dan sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Luar biasa, setelah murid-murid tahu bahwa Yesus itu bangkit dan mereka menyaksikan secara langsung, akhirnya yang menarik, Andreas pergi ke Yunani memberitakan Injil, Markus pergi ke Mesir memberitakan Injil, Matius pergi ke Yerusalem memberitakan Injil, Petrus pergi ke Roma memberitakan Injil, Yerusalem, seluruh tanah Yahudi, bahkan juga Nathanael pergi ke Asia Kecil memberitakan Injil dan mati di Armenia. Luar biasa karena mereka saksi hidup bahwa Yesus itu bangkit. Sama halnya dengan kita. Kita yang hari ini merayakan Paskah, mengalami kuasa darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita, dan bahkan mengalami kuasa kebangkitan yang ada dalam diri kita. Kita gak boleh tinggal diam. Kita juga perlu pergi memberitakan Injil. Karena tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Seorang penginjil terbesar di dunia sekarang menjadi almarhum bernama Reinhard Bonnke berkata bahwa satu hari ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita menjamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini tanpa kita sadari bahwa ada 35.000 orang sebesar stadium bola sedang ngantri menuju api neraka. Sedikit sekali orang percaya, orang Kristen yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa menuju neraka. Seandainya kita ada di sepatu mereka, di posisi mereka yang sedang mengantri menuju kepada kebinasan selama-lamanya, tentu kita mengharapkan ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada kita.
Ketahuilah bahwa tetanggamu, orang-orang yang ada di rumahmu, pegawaimu, pimpinanmu, mungkin teman baikmu, teman mitra bisnismu, mereka sedang menanti kabar baik yang keluar dari perkataan dan hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yang menarik bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan seorang saksi diperlengkapi oleh Tuhan Yesus kuasa. Jadi tujuan kuasa diberikan pada kita bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan. Kita bisa menyembuhkan, kita bahkan bisa mendemonstrasikan kuasa. Tapi tujuan kuasa diberikan kepada kita agar kita efektif menjadi saksi. Yang kedua, tujuan Roh Kudus diperlengkapi untuk kita. Bukan sekedar kita bersuka cita atau punya karunia-karunia Roh Kudus atau punya buah Roh Kudus saja. Tapi tujuan utama Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus agar kita efektif menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Jadi ceritakan saja bagaimana Tuhan tolong kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Ceritakan saja bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Waktu kita bersaksi, menceritakan apa yang kita alami, gak perlu pakai catatan. Itu akan keluar dari kehidupan. Dan waktu itu keluar dari kehidupan, apa yang terjadi? Kuasa dan Roh Kudus akan bekerja. Kita akan lihat orang diselamatkan. Kita akan lihat orang dijamah. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang luar biasa, Yesus berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tapi karena time frame, masa di mana Yesus tinggal di bumi cuma 33,5 tahun. Sedangkan time frame masa kita tinggal di bumi bisa 70 tahun, 80 tahun dan selanjutnya. Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit puluhan, ratusan, kita bisa menyembuhkan orang sakit ribuan. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati mungkin puluhan, kita bisa bangkitkan orang mati juga sampai ratusan dan ribuan. Tapi kenapa sampai hari ini kita gak pernah melihat kuasa bekerja dalam diri kita? Karena kita gak pernah pergi menjadi saksi. Gak usah jauh-jauh Petrus dan Yohanes ketika habis makan siang. Biasa orang kalau habis makan siang pasti matanya berubah jadi mata Garfield. Artinya terjadi virus mata, mulai ngantuk, perut mulai membengkak, rasa gerak mulai malas. Tapi dia punya tujuan untuk masuk ke bait Allah. Dalam perjalanan ke bait Allah, di depan halaman gerbang bait Allah, dia ketemu dengan orang yang lumpuh, yang gak pernah berjalan. Meminta-minta, mohon belas kasihan kepada Petrus dan Yohanes. Saat itu juga Petrus dan Yohanes yang matanya seperti mata Garfield berubah jadi mata SpongeBob. Dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya itu kuasa Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang gak pernah berjalan, diangkatnya tilamnya. Dan kemudian dia mulai berjalan. Menarik bukan? Sekalipun Petrus dan Yohanes tidak siap, tapi kuasa Tuhan mengalir. Saya beritahu, mungkin emas dan perak tidak banyak di antara kita, tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam dirimu. Mungkin perhiasan dan permata tidak banyak di antara kita, tapi kuasa Tuhan sangat berlimpah-limpah di dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah mulai bersaksi. Tuhan kita adalah Tuhan suka menjawab doa kita. Itu sebabnya no wonder sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, memberi kesehatan, memberikan perlindungan, bahkan juga memberkatinya. Bahkan juga kita bisa menikmati rumah tangga yang baik. Merupakan satu berkat Tuhan sampai hari ini kita masih ada. Kalau kita tahu bahwa Tuhan suka menjawab doa kita, kenapa kita gak mulai mendoakan kepada keluarga kita yang belum diselamatkan, karyawan kita yang belum diselamatkan, mungkin atasan kita yang belum diselamatkan, mitra bisnis kita yang belum diselamatkan. Kalau kita mulai berdoa setiap hari untuk mereka,
cepat atau lambat, pasti Tuhan akan menjamah mereka. Dan waktu Tuhan menjamah mereka, Tuhan gerakkan kita untuk memberitakan Injil. Atau mungkin ada orang-orang lain juga memberitakan Injil kepada mereka. Akhirnya orang-orang tersebut bisa selamatkan. Bayangkan, Saulus yang super jahat, yang impossible untuk bisa diselamatkan, menjadi pembunuh orang-orang Kristen. Kepala, pemimpin, pembunuh orang-orang Kristen. Bisa Tuhan jamah, bisa Tuhan ubahkan. Maka siapapun orang-orang di sekitar kita, kalau kita mau jadi pemberita Injil, ada kuasa yang akan bekerja lewat kita. Menjadi orang-orang Kristen yang bergairah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia yang berkuasa. Yang kedua, tanda bahwa Dia bangkit. Tanda daripada orang yang mengalami kuasa kebangkitan ini, menjadi penyembah Yesus. Lukas 24 ayat 53 sampai 54. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang luar biasa, setelah mereka menyaksikan Tuhan itu bangkit, naik ke surga, kemudian mereka bersuka cita. Dan setelah mereka bersuka cita, mereka kembali ke rumah, ke bait Allah. Dan mereka memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Satu gambaran orang-orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menjadi penyembah-penyembah Kristus. Menjadi pemuji-pemuji Kristus. Menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Menjadi orang yang bersuka cita. Penyembahan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya proskuneo. Yang artinya adalah to kiss, mencium. Kita tahu ketika satu pasang saling bercium-ciuman, maka terjadi pembuahan. Jadi saya percaya juga kalau kita punya hubungan intim sama Tuhan, penyembahan membawa kita intim sama Tuhan, maka terjadi pembuahan. Terjadi buah-buah roh, terjadi perubahan hidup. Yang jadi pertanyaan, tolong dianalisa. Selama kita jadi orang Kristen dan sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah sukacita kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah damai sejahtera kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kebaikan kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kemurahan hati kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kesetiaan kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kelembahan lembutan kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah self defense kita, penguasaan diri kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kalau hari ini kita nggak mengalami perubahan, berarti mungkin selama ini kita ibadah, kita berdoa tidak membawa dampak. Itu sebabnya saya mau kita menaruh sedikit hati dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa bahwa merupakan sebuah formalitas untuk kita bisa beribadah hari Minggu. Merupakan sebuah formalitas harus kita berdoa. Tapi ambillah sebuah hati yang sungguh-sungguh untuk kita mencari Tuhan. Maka ada perubahan yang terjadi. Pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Coba tanyakan sama orang di sebelah kiri kananmu, apakah kita lebih baik hari ini sejak di rumah atau tidak? Harusnya kita di rumah ini lebih baik, lebih mesra sama pasangan, lebih sayang sama anak-anak, justru lebih sabar, lebih rapi, lebih bersih, bahkan juga lebih tertib dan sebagainya. Kita lihat Daud. Daud itu dosanya gak sebanding dengan dosa kita. Daud itu bukan cuman berzina, tapi dia juga membunuh suaminya. Dosa Daud itu begitu gelap, begitu kelam. Tapi yang luar biasa, Daud tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama setelah ditegur. Kenapa? Karena ketika dia ditegur, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia ambil komitmen. Dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari kata Daud, aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi yang menarik bahwa Daud sadar bahwa hidupnya ini masih belum banyak berubah. Ketika dia memaksakan atau ketika dia mulai mendisiplinkan diri untuk mencari Tuhan sehari 7 kali. Kalau Daud itu memuji Tuhan satu hari 7 kali, 24 jam dibagi 7, kira-kira setiap 3,5 jam Daud menyembah dan memuji Tuhan.
Orang Yahudi kalau memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu atau berdoa sehari 3 kali. Seperti Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 10, 3 kali sehari ia sujud, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Jadi kita bisa melihat tradisi Yahudi itu menyembah Tuhan atau berdoa sehari 3 kali. Kalau satu hari 3 kali berarti setiap 8 jam dia berdoa. Orang Muslim berdoa satu hari 5 kali, berarti setiap 5 jam dia berdoa. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh? Kalau kita meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh berdoa, pasti kita bisa berubah. Karena setiap kali orang berjumpa sama Kristus, pasti hidupnya tidak pernah sama lagi. Lihat Petrus yang pengecut jadi pemberani, matinya di kayu salib, terbalik lagi bentuknya X. Lihat Thomas, dia pergi ke India, yang tadinya nggak percaya bahwa isi hidup, sampai membuktikan jari lubang paku, kemudian dihujani sama tombak. Lihat yang namanya Matius, dia dipecut sampai kulitnya terkelupas. Andreas, dia mati. Semua murid-muridnya mati. Bahkan Yakobus dilempar dari atas bumbungan bait Allah sampai kepalanya pecah. Ditemukan bahwa lututnya seperti lutut onta tebal. Kenapa? Karena sering berdoa. Tidak nyangkal Yesus. Bahkan Yohanes yang dekat sama Yesus, yang dulu berangasan, suka pukul orang, preman, suka menghardik orang, mengutuk orang. Bahkan sanggup ketika lihat Yesus dimaki-maki sama orang-orang di daerah Samaria, dia berkata, izinkan saya untuk bisa memanggil malaikat untuk menghukum mereka. Tapi jadi Yohanes yang lemah lembut dan penuh kasih. Hidup murid-murid berubah. Hidup orang-orang Yahudi berubah ketika mengalami Kristus. Ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, pasti hidup kita never be the same again. Yang ketiga, dampak daripada orang-orang mengalami kuasa kebangkitan Kristus menjadi saluran kasihnya. Menjadi saluran kasihnya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saluran kasih artinya menjadi tangan Tuhan. Karena God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Tangan kasih ada tangan Allah. Apa itu kasih? Kasih adalah giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain lebih baik. Memberi yang terbaik untuk orang yang lebih sejahtera. Untuk orang lain lebih sehat. Untuk orang lain lebih bahagia. Dan untuk memberi yang terbaik, kita tidak mesti harus jadi yang terbaik. Kita mesti memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya? Apakah kehadiran kita tempat pekerjaan membuat tempat pekerjaan lebih maju atau sebaliknya? Apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini membawa kota dan bangsa ini lebih sejahtera atau sebaliknya? Kalau kehadiran kita tidak mau keharmonisan, kalau kehadiran kita tempat pekerjaan tidak mau kemajuan, kehadiran kita kota dan bangsa ini tidak mau kecil, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi. Di mana ada kasih pasti ada perubahan. Jadi kalau kita pengen lihat perubahan bagi keluargamu, praktekkan kasih. Kalau kita pengen lihat perubahan bagi teman-teman di tempat pekerjaan, praktekkan kasih. Kalau kita pengen lihat perubahan bagi kota dan bangsa, kita praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi. Baru-baru ini negara Rusia mengirimkan bantuan kepada Italia berupa alat medis dan 100 tim medis, dan memberikan bantuan kepada mereka. Pada Rusia sendiri juga mengalami hampir 12.000 orang yang kena COVID-19. Memang kalau dibandingkan Italia jauh lebih banyak. Italia sudah hampir menembus dari 150.000 orang yang mengalami COVID-19. Bukan cuma sampai di sini saja. Baru minggu yang lalu Rusia juga mengirim bantuan kepada New York, Amerika Serikat berupa alat-alat medis. Padahal
Kita tahu bahwa Rusia sama Amerika cukup bertegangan, cukup beroposisi. Tapi dalam kondisi seperti ini Rusia tahu bahwa Amerika sudah menembus 500.000 orang-orang mengalami COVID-19. Waktunya Rusia membagi kasih. Seperti film Mei 1964 James Bond yang bertema From Russia with Love. Wow. Kasih adalah seseorang memberikan yang terbaik untuk orang yang lebih bahagia. Memberi yang terbaik untuk orang yang lebih sejahtera. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengeluh. Karena mereka gak punya lapangan pekerjaan, gak punya income lagi. Karena secara data ada 81% penduduk Indonesia kehilangan income. Sekitar 195 juta orang-orang di Indonesia mereka kehilangan income. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan gaji terakhir di bulan April. Di bulan Mei akan banyak orang-orang yang starving, membutuhkan uluran tangan. Baiklah kita yang tidak mengalami dampaknya, yaitu 19% yang masih diberkati membantu mereka yang berkekurangan. Yang kuat membantu mereka yang lemah. Yang sehat membantu mereka yang sakit. Supaya mereka melihat kasih yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa ketika kita membagi kasih, ketika kita meluruskan kasih, maka kita sedang membuat orang-orang menjadi bahagia. Dan mereka melihat Kristus lewat hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami. Bahwa kami bukan cuma sekedar tahu bahwa Yesus bangkit, tapi kami semua mengalami Kristus dalam hidup kami. Dan kami mau jadi orang-orang yang bukan cuma tinggal diam, tapi menjadi saksi-saksi-Mu yang memberitakan Injil. Berikan keberanian untuk kami melangkah. Berikan kami beban untuk mendoakan mereka. Dan kami percaya apa yang kami tabur untuk mereka, sekalipun mungkin mereka awalnya menolak, suatu kali taburan kami gak pernah sia-sia. Kami akan melihat hasilnya. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersukacita. Bukan cuma surga bersukacita, kami pun ikut bersukacita. Hidup ini menjadi bergairah. Yang kedua, orang-orang mengalami kuasa kebangkitan Kristus menjadi penyembah. Ada hati yang begitu mengasihi Tuhan. Ada hati yang begitu dalam akan kelaparan dan kehausan. Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti akan dipuaskan. Dan ketika kami mencari Tuhan, Tuhan akan memuaskan kami. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tidak pernah sama lagi. Hidup kami tidak lagi jadi batu sandungan. Tapi hidup kami akan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, tanda daripada orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu kami menjadi saluran kasih Tuhan. Kami mau berbagi. Sebab orang-orang yang terbelakang ekonominya, terbelakang pendidikannya, terbelakang kebutuhannya, kalau kami gak tolong, suatu kali mereka akan step back kami dari belakang. Suatu kali mereka akan tikam kami dari belakang. Tapi yang ada di belakang kami ketika kami tolong, ketika kami bantu, mereka akan support kami dalam doa dan dorong kami untuk maju ke depan. Kami gak mau seperti Mei 1998 terjadi. Itu sebabnya kami hari ini mau belajar membagi. Ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Kami mau jadi orang-orang yang menebar, bagi harta, bagi bantuan, bagi ide, bagi doa, bagi tenaga untuk mereka membutuhkan. Dan kami tahu ketika kami membagi, maka kami tidak akan berkekurangan. Semakin membagi, semakin diberkati. Bapak, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat setiap hari, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk makanan di meja kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi.
Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh jadi saluran berkat buat orang-orang lain juga di tengah-tengah tekanan dan penderitaan yang sedang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia hari ini. Bapak, kami membawa sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin mengalami duka karena COVID-19. Kami berdoa ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hati mereka. Tuhan berikan kekuatan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan pasti memelihara anak-anak dan keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam bisnis, usaha mereka dan pekerjaan mereka. Kami berdoa agar kasih karunia-Mu menolong mereka, agar apapun yang mereka butuhkan Tuhan, agar mereka tetap punya penghasilan Tuhan. Engkau ikut campur tangan, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Percaya kami tidak akan kekurangan. Bapa, perlindungan kuasa darah-Mu sempurna atas setiap kami, supaya kami semua dilindungi, dijauhkan dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar kiranya semuanya boleh mereda, keadaan boleh pulih kembali. Kami tahu Tuhan bahwa mungkin tidak dalam waktu yang terlalu cepat, tapi kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami rindu kerjakan Tuhan, apapun yang kami gumulkan, kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna. Mari buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Kiranya perlindungan kuasa darahnya sempurna melindungi engkau dan keluarga besarmu. Biar kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau tidak akan pernah kekurangan, dan kiranya apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan memelihara anak-anakmu. Di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah online di YouTube channel saya jam 10 pagi dan jam 16 sore waktu Indonesia Barat, yang pastinya akan memberkati kita semua. Stay safe, God bless you. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus.
so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan, BCA, BNI, Bank Mandiri, atau melalui GoPay dan OVO. Saksikan ibadah online hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 4 sore di YouTube channel Henny Kristianus. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 pagi bersama Henny Kristianus dan pukul 8 pagi bersama Yohanes Kristianus di YouTube channel Yohanes Kristianus dan YouTube channel Henny Kristianus atau melalui Spotify Impact Community. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian banyak masyarakat terhenti. Minggu lalu, Tangan Pengharapan telah menyalurkan 300 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada masyarakat, sopir taksi, security, dan tenaga medis. Tangan Pengharapan akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk 5.500 kakak yang rentan ekonomi di masa COVID-19. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA 065 30 882, BNI 6789 889 893, Mandiri 1250011 26092 atau melalui GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Tuliskan keterangan dalam transfer, peduli sesama, dan mohon konfirmasi bukti transfer ke call center kami agar kami juga dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA 0811 977 7745. Bagi Anda yang merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Impact Community agar Anda juga membagikan berkat kepada yang lain. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia dan Shopee.